Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita Shalom. bersatu dalam doa. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Tuhan, pengurapan-Mu mengalir di tempat ini. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Ampuni yang berdosa, kuatkan yang lemah. Tuhan, urapi khususnya mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Buka jalan, buka pintu. Engkau yang membuka kandungan-kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Sembuhkan yang sakit, mereka yang ada di rumah sakit. Ulurkan tangan dari sorga, sembuhkan mereka, pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata amin. Amin. Saudaraku, tema khotbah hari ini, lengan Tuhan yang kekal. Lengan Tuhan yang kekal. Kita punya Tuhan yang besar. Anda dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang, saudaraku, gereja Tuhan yang melindungi Anda, menjagai Anda, di mana musuh tidak bisa menyergapmu, di mana si jahat tidak bisa menyentuhmu, karena engkau dan saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudaraku, dalam Ulangan pasal 33 ayat yang ke-27. Ulangan 33 ayat yang ke-27. Haleluya. Ulangan 33 yang ke-27. Amin. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, Tuhan itu mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Gereja Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa ada lengan-lengan yang kekal. Ada tangan Tuhan yang campur tangan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Gereja Tuhan, yang menjadi pertanyaan hari ini, saudaraku, menyadari ada tangan Tuhan yang kekal, ada lengan Tuhan yang kekal. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan hidup saudara? Yang pertama, Esra 7 ayat 28 menjelaskan, tangan Tuhan itu, saudaraku, yang melindungi saya dan saudara. Saudaraku, maka Esra menyadari ketika mereka kembali ke Yerusalem bahwa perjalanan mereka aman. Sekalipun mereka tidak dikawal oleh tentara, sekalipun mereka, saudaraku, tidak dikawal oleh pasukan berkuda, tapi mereka bisa aman kembali sampai tiba di Yerusalem oleh karena ada tangan Tuhan yang melindungi mereka. Esra 7 ayat 28. Ezra 7 ayat yang ke-28. Amin. Dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya, Amin. serta segala pembesar raja yang berkuasa. Amin. Maka aku menguatkan hatiku, Maka aku menguatkan hatiku, kata Esra, karena Tuhan Allahku melindungi aku karena Tuhan Allahku melindungi aku, dan menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Gereja Tuhan, mereka boleh sampai, mereka boleh tiba di Yerusalem, walaupun sepanjang perjalanan ada banyak perampok di situ, ada banyak penyamut di situ. Sekalipun mereka tidak, saudaraku, disertai oleh tentara atau pasukan berkuda, tapi mereka sampai, mereka luar biasa. Saudara harus tahu, waktu Esra pulang ke Yerusalem, mereka membawa ada ibu-ibu dan anak-anak kecil ada di sana. Tetapi mereka bisa tiba bukan kuat dan gagah, karena ada tangan Tuhan yang melindungi mereka. Saudara, gereja Tuhan, kita baru saja melewati masa-masa yang sulit, yaitu masa-masa pandemi. Kalau hari ini engkau dan saya bisa diberkati Tuhan, bisa sehat, bisa kuat, itu Ebenezer. Sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Amin. Sampai hari ini Tuhan sudah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Karena Yesaya 41 ayat 10 menjelaskan itu, bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada tangan Tuhan yang menjagai saya dan saudara, ada tangan Tuhan yang melindungi saya dan saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut, Gereja Tuhan, jangan engkau takut, sebab aku menyertai engkau. sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan. yang membawa kemenangan. Saudaraku, Yesaya 41 ayat 10 menjelaskan bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudaraku, penyertaan Tuhan inilah yang memberikan Anda perlindungan. Ada jaminan perlindungan engkau dan saya. Keluargamu aman, pernikahanmu aman. Segalanya aman oleh karena engkau dan saya dilindungi oleh Tuhan. Amin. Itulah sebabnya Ulangan 33 ayat 25. Ulangan pasal 33 ayat yang ke-25. Ulangan 33 ayat yang ke-25. Amin. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. selama umurmu kiranya kekuatanmu. Haleluya. Saudaraku, saya sangat mudah menjelaskan ayat ini. Mengapa? Karena saya ingat, saudaraku, di masa kecil saya bahwa mayoritas rumah-rumah di tempat di mana saya tinggal, itu, saudaraku, bahwa pintu depan mereka itu terbuat dari palang. Jadi setiap pintu-pintu rumah, saudaraku, ada palangnya. Zaman itu, saudaraku, jarang rumah yang pakai kunci.
rata-rata bahwa setiap rumah itu, saudaraku, ada palang pintunya. Tetapi Alkitab berkata, gereja Tuhan, bahwa palang pintumu bukan terbuat dari kayu biasa, tapi palang pintumu terbuat dari besi dan tembaga. Artinya bahwa musuh tidak bisa menyergapmu, bahwa musuh tidak bisa menyentuhmu, karena palang pintumu terbuat dari besi dan tembaga. Ulangi lagi, Ulangan 33 ayat yang ke-25. Ulangan 33 ayat yang ke-25. Amin. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu. Biarlah dari besi dan tembaga dan palang pintumu. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Gereja Tuhan, sadari hari ini bahwa Anda dan saya dilindungi Tuhan. Amin. Amin. Bahwa palang pintumu terbuat dari besi dan tembaga. Haleluya. Gereja Tuhan, ini menggambarkan bahwa betapa kuatnya Anda dan saya. Amin. Betapa kuatnya Tuhan yang menjagaimu, menjagai kesehatanmu, menjagai pernikahanmu, menjagai anak-anakmu. Sehingga kalau hari ini engkau aman, karirmu aman, kesehatanmu aman, itu karena ada tangan Tuhan yang melindungi saudara. Sesuai dengan tema khotbah hari ini, lengan Tuhan yang kekal. Saudaraku, poin yang pertama, ada perlindungan Tuhan oleh karena tangan Tuhan yang melindungi kita. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku, lengan Tuhan yang kekal itu mengusir musuh dari depanmu. Ulangan 33 ayat yang ke-27. Ulangan 33 ayat yang ke-27. Amin. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu. Tuhan itu mengusir musuh dari depanmu. Dan berfirman, punahkanlah. Dan berfirman, punahkanlah. Gereja Tuhan, musuh bisa datang ingin menghancurkan kamu, tetapi dengarkan ini, saudaraku, ada tangan Tuhan yang bersedia kapanpun untuk mengusir segala musuhmu. Sehingga musuh tidak dapat menyergapmu, musuh tidak bisa menyentuhmu, musuh tidak bisa menyerangmu. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menghancurkanmu. Maka perhatikan ayat 29, musuh akan menjilat. Bukan musuh, saudaraku, haleluya, bukan musuh menguasai kamu. Tidak ada yang dikuasai musuh. Tetapi musuh akan menjilat di bawah kakimu. Amin. Ayat 29, Ulangan 33, 29. Ulangan 33 ayat yang ke-29, berbahagialah engkau hai Israel. Berbahagialah engkau hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Siapakah yang sama seperti Anda? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Engkau dan saya adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Amin. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu. Musuhmu akan tunduk dan menjilat di bawah kakimu. Dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Dan engkau dan saya akan berjejak di bukit-bukit musuhmu. Gereja Tuhan, bukan musuhmu yang datang ke tempatmu untuk menguasaimu. Tetapi Alkitab berkata, musuhmu akan menjilat di bawah kakimu. Dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Saudara gereja Tuhan, umat yang berkati Tuhan, berapa banyak saudara percaya bahwa musuh tidak lagi berkuasa atasmu. Amin. Tetapi musuh akan menjilat di bawah kakimu. Amin. Ulangi lagi, Ulangan 33 ayat 29. Ulangan 33 ayat yang ke-29. Amin. Berbahagialah engkau hai Israel. Berbahagialah Anda dan saya Israel. Siapakah yang sama seperti engkau? Siapakah yang sama seperti Israel? Suatu bangsa diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Saudaraku, lanjutkan terus, haleluya. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu. Musuhmu akan menjilat di depanmu. Dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Berapa banyak saudara percaya, saudara yang mendengarkan khotbah ini, bahwa musuh iblis setan kegelapan akan menjilat di bawah kakimu. Maka Roma berkata bahwa kuasa iblis telah dihancurkan dan kuasanya telah ditaruh di bawah kakimu. Poin yang kedua. Yang ketiga, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ada tangan Tuhan yang menyelamatkan Anda dan saya. Bagian saudara tetap berjalan dalam kekudusan. Tetap jaga hati saudara, karena penyelamatan akan datang kepadamu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Gereja Tuhan, dengan kata lain, kalau engkau dan saya tidak hidup dalam kejahatan, kalau engkau dan saya mempertahankan hidup yang suci dan hidup yang benar, maka tangan Tuhan itu 24 jam bersedia untuk menyelamatkan Anda dari sakit penyakit, menyelamatkan Anda dari permasalahan apa saja. Ada tangan Tuhan yang menyelamatkan Anda. Yang keempat, Yesaya 41 ayat 13, ada tangan Tuhan yang menopang Anda dan saya. Saudaraku, saya bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada tangan Tuhan yang menopang saya, ada tangan Tuhan yang menopang saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Haleluya. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Haleluya. Dan berkata kepadamu, janganlah takut. Dan berkata kepadamu, janganlah kamu takut. Akulah yang menolong engkau. Akulah yang menolong engkau. Gereja Tuhan, Tuhan itulah sumber pertolongan kita. Amin.
Tuhan itu yang menopang kita. Sehingga di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, ada Tuhan yang menyertai Anda dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Poin yang kelima, haleluya. Mazmur 18 ayat 16 dan 17. Tangan Tuhan yang kelima menarik Anda dari banjir. Ketika ada bahaya, ada tangan Tuhan yang menyelamatkan kamu. Mazmur 18 ayat 16, haleluya. Mazmur 18 ayat yang ke-16. Amin. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan. dan tersingkaplah alas-alas dunia, Amin. karena hardikmu ya Tuhan, Amin. karena hembusan nafas dari hidungmu. Amin. Ia menjangkau dari tempat tinggi, Tuhan itu menjangkau umatnya dari tempat yang tinggi. mengambil aku, Tuhan itu mengambil umatnya, menarik aku dari banjir. menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, Tuhan itu melepaskan umatnya dari musuh yang gagah, dan dari orang-orang yang membenci aku, dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. karena mereka terlalu kuat bagiku. Lanjutkan terus, haleluya. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Saudaraku, Tuhan itu membawa Anda dan saya, tangan Tuhan membawa Anda keluar ke tempat yang lapang. Ia menyelamatkan aku, Tuhan itu menyelamatkan. karena ia berkenan kepadaku. Saudaraku, perhatikan. Menarik aku dari banjir. Katakan, Tuhan Tuhan menarik aku. menarik aku, Tangannya tangannya menarik aku, waktu banjir. waktu banjir. Amin. Amin. Saudaraku, saya mengalami itu. Waktu saya dengan Bu Belinda, saya ingat ketika kami, saudaraku, pulang kunjungan jemaat waktu itu. Saudaraku, gereja Tuhan, saat itu saya lagi naik motor dengan istri saya. Saudaraku, gereja Tuhan, karena kebetulan kita asik ngobrol, jadi kita nggak memperhatikan Bapak Ibu kalau di depan bahwa lampu merah itu sudah mati. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada mobil truk yang berhenti di depan saya. Saudaraku, gereja Tuhan, secara logika harusnya saya dan istri saya itu bisa kecelakaan yang parah pada saat itu. Tetapi saya menyadari kalau saat itu Bapak Ibu saya tidak mengalami kecelakaan sedikit pun, bahkan tidak ada luka sekalipun. Itu ada karena ada tangan Tuhan yang menyelamatkan saya. Haleluya. Ketika ada mara bahaya, ketika ada malapetaka, dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Kemarin ada satu kesaksian dari jemaat kita. Dia berangkat ke Amerika. Dia berkata, Pak Pendeta, sementara kami lagi di pesawat, ada ledakan yang besar sekali. Semua orang pada berdoa. Dan di pesawat saya ambil roti dan anggur. Saya makan roti dan anggur. Saya perjamuan kudus sendiri dalam pesawat. Karena semua orang pada menangis. Dan apa yang terjadi, gereja Tuhan? Kuasa Allah, tangan Tuhan menyelamatkan mereka. Amin. Menyelamatkan mereka. Dia berkata, saya melihat percikan api yang luar biasa. Semua orang sudah pernah menangis. Tapi ketika itu saya, Pak Pendeta, mengambil roti dan anggur. Saya perjamuan kudus sendiri. Kalau saya bisa selamat, itu bukan kuat dan gagah. Kalau saya bisa selamat, itu karena ada tangan Tuhan yang menyelamatkan saya ketika banjir datang. Haleluya. Yang kelima, tangan kanan Tuhan, lengan Tuhan yang kekal, menarik Anda dari banjir. Ketika ada banjir, banjir berbicara, saudara, keadaan yang tidak baik. Keadaan yang tidak baik. Tetapi ketika masa itu datang, gereja Tuhan, ada tangan Tuhan yang membuat perbedaan, ada tangan Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Yang kelima, yang keenam, tangan Tuhan itu mempromosikan. Maka 1 Samuel berkata bahwa ia yang mengangkat orang miskin dari lumpur dan mendudukkan orang yang hina itu di antara para bangsawan, memberikan dia kursi kehormatan. Jadi kalau Anda bertanya, Pak Pendeta, sesuai dengan tema khotbah hari dengan Tuhan yang kekal, apa tujuan Tuhan? Yang keenam, Bapak Ibu, tangan Tuhan bersedia mempromosikan Anda dengan dahsyat dan luar biasa. Maka Mazmur 75 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Baca Bu Linda, haleluya. Mazmur 75 ayat yang kelima. Amin. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Aku berkata kepada pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Kepada orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan engkau mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Lanjutkan terus, haleluya. Tetapi Allah adalah hakim. Tetapi Allah itu adalah hakim. Direndahkannya yang satu, Tangannya merendahkan yang satu, dan ditinggikannya yang lain. tapi tangannya juga yang meninggikan yang lain. Gereja Tuhan, orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkat oleh Tuhan untuk kedudukan yang sangat tinggi. Amin. Kemarin Bapak Ibu saya baru selesai berkhotbah dalam ibadah panti asuhan. Ada ratusan anak-anak yang, saudaraku, anak-anak yang dimana orang tua mereka sudah tidak ada. Gereja Tuhan. Tapi saya percaya anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati Tuhan. Sekalipun mungkin mereka tidak punya orang tua, tetapi mereka bisa diangkat Tuhan menjadi anak-anak yang hebat, anak yang dahsyat, anak yang luar biasa. Haleluya. Yang keenam, yang ketujuh, yang terakhir, Mazmur 18 ayat 18. Mazmur 18, haleluya, ayat yang 18 dan 19. Tangan Tuhan
membawa Anda ke tanah lapang Amin. yang luas. Mazmur 18 ayat 18 dan 19. Mazmur 18 ayat 18, ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, Tuhan itu melepaskan kita dari musuh yang gagah. dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, Mereka menghadang aku pada hari sial. tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Tuhan itu menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, Tuhan itu adalah Tuhan yang membawa Anda melepaskan engkau dari saya dari kesesakan dan membawa kita ke tanah yang lapang. Katakan, Tuhanku, Tuhanku, lepaskan aku lepaskan aku dari kesesakan dan membawa aku ke dan tanah membawa yang aku ke tanah lapang, yang ke tanah lapang, yang luas. ke tanah yang luas. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Ingat Yabes berdoa, jangan lagi kesakitan menimpa aku. Jangan lagi malapetaka penderitaan menimpa aku. Perluaslah daerahku. Dan Alkitab berkata, Tuhan mendengarkan doa Yabes. Saya berdoa dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan melepaskan engkau dari segala kesesakanmu. Haleluya. Dan hari ini juga Tuhan membawa engkau ke tanah yang lapang, Amin. ke tanah yang luas. Sehingga engkau akan berkata bahwa tali pengukur jatuh bagiku di tanah-tanah yang gemuk, Amin. di tanah-tanah yang subur, di tanah-tanah yang permai. Sekalipun di masa-masa yang sulit, saya percaya ada tangan Tuhan yang menyertai, ada tangan Tuhan yang memberkati Anda dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Letakkan tangan di bagian yang sakit. Kalau ada yang sakit, Bapak Ibu, dalam nama Yesus engkau sembuh, dalam nama Yesus engkau sehat. Kalau ada di antara saudara sedang diambang perceraian, berdoalah hari ini, Tuhan bebaskan engkau, Tuhan pulihkan pernikahanmu dengan dahsyat dan luar biasa. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini engkau banyak mengalami kesesakan, ada masalah yang belum diselesaikan, bahkan bertahun-tahun masalahmu belum diselesaikan. Hari ini biarkan tangan Tuhan, kemurahan Tuhan turun atasmu. Karena Mazmur 18 ayat 36 berkata, kemurahan Tuhan membuat Anda dan saya menjadi besar, dan tangan kanan Tuhan menopang engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Ada kemurahan Tuhan yang membuat engkau besar, dan ada tangan kanan Tuhan yang menopang saya, dan tangan kanan Tuhan yang menopang saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan roti dan anggur. Saya percaya engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari angkat roti dan anggur. Haleluya. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Engkau percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari banyak mengucap syukur. Ingat kematian Tuhan di atas kayu salib. Amin. 2000 tahun yang lalu dia mati, dia tergantung di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Amin. Dan oleh darahnya kita disembuhkan, oleh darahnya kita diselamatkan. Angkat cawan tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat baik kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Minum itu dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tanganmu dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Gereja Tuhan, kalau ada yang sakit, letakkan tangan di bagian yang sakit. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit akan sembuh. Mereka mengusir setan, dan setan pergi, setan tunduk dalam nama Yesus dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, berkati umat-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama berkata, Amin. amin, amin. Bapak Ibu Gereja Tuhan, saya sedang berada di Papua, dan saudaraku kurang lebih 5-6 hari saya ada di Papua. Dan saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku jangan lupa, haleluya, biarlah Bapak Ibu dimanapun Anda berada diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan merayakan ibadah saudaraku, haleluya. Saya percaya engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa ibadah kenaikan. Saya percaya saudaraku gereja Tuhan, tanggal 18 saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah kenaikan tanggal 18 jam 11 bertempat di Plaza Indonesia. Jangan lupa Bapak Ibu, tanggal 18 kita akan ada ibadah kenaikan di Plaza Indonesia Jakarta. Bagi Bapak Ibu yang ada di Jakarta dan sekitarnya, silakan bergabung untuk mengikuti ibadah kenaikan. Kita percaya bahwa Yesus telah mati dan selama 40 hari dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan saudara gereja Tuhan, dan dia naik ke sorga, dan hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Tuhan memberkati saudara. Dukung dalam doa ibadah di Papua. Saya percaya umat Tuhan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia, diberkati roh jiwa tubuhmu, terpelihara sempurna hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati berkata, Amin. amin. Amin, amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin.